Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang saleh dan salihah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di pertemuan pertama, yaitu pada pembelajaran hadis. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita awali pembelajaran hadis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pelajaran hadis kita ini tidak lagi dengan menyetorkan hafalan, namun dengan pembahasan materi tentang hadis yang akan kita pelajari sesuai dengan hadis yang ada di buku Anak Soleh. Langsung saja, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hadis anjuran bersiwak. Nah, sebelumnya mari kita baca hadisnya bersama-sama ya. Wahid isnani salasa. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sekali lagi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Yang artinya, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak di setiap akan salat. Nah, salih-salihah, pada hadis ini Rasulullah menganjurkan kita atau memberi saran kita, sunnahnya yaitu bersiwak sebelum sholat. Nah, sebelum kita lebih dalam penjelasannya, kita harus tahu dulu nih apa itu siwak. Jadi secara bahasa, siwak berasal dari kata saka yasuku yang artinya menggosok. Sedangkan secara istilah, siwak berarti alat yang digunakan untuk membersihkan gigi yang berasal dari kayu ud. Nah, berarti bersiwak adalah kegiatan membersihkan gigi. Sampai sini paham? Oke. Ananda yang salih dan salihah sudah pernah lihat siwak? Nah, siwak itu gambarnya seperti ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah lihat dan mungkin juga ada yang belum. Dan yang belum, silahkan perhatikan siwak ini baik-baik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini terbuat dari kayu. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Nah, menggosok gigi atau bersiwak itu merupakan salah satu kegiatan membersihkan ya, atau pola hidup bersih, pola hidup sehat. Salah satu cara untuk hidup sehat yaitu dengan menggosok gigi. Nah, lalu mengapa sebelum sholat Rasulullah menganjurkan kita untuk bersiwak? Yaitu karena agar ketika kita bermunajat kepada Allah, kita menghadap Allah, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan rapi. Bersih rapi itu indah. Ingat hadis yang lainnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau kita bersih, kalau kita rapi, maka Allah pun akan suka terhadap kita gitu ya. Begitupun ketika sebelum membaca Al-Quran. Afwan, itu ada S-nya, nanti dihilangkan saja ya. Ketika sebelum membaca Al-Quran, upayakan dan pastikan mulut kita itu bersih ya. Jangan sampai masih ada misalnya habis makan ayam, nah ayamnya masih nempel di gigi. Nah, ketika baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu akan mengganggu kegiatan ibadah kita. Jadi makhrajnya nggak betul, bacaannya tidak betul gitu ya. Apalagi ketika kita sholat, nanti sholatnya nggak usuk, malah berusaha untuk ngambil sisa ayam yang ada di gigi gitu ya. Jadi itu kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk bersiwak atau menggosok gigi atau membersihkan mulut sebelum sholat.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita bersiwak atau sebelum bersiwak, yaitu yang pertama, siwak sebaiknya jangan terlalu keras dan terlalu lunak. Kalau terlalu keras, khawatir merusak gigi. Kalau terlalu lunak, khawatir kotorannya tidak terangkat. Yang kedua, siwak sebaiknya selalu bersih dan digunakan siwak yang lurus. Jangan gunakan siwak yang bengkok seperti gantungan baju misalnya ya. Khawatir nggak bisa masuk mulut nanti, atau khawatir ketika masuk mulut nggak bisa dikeluarin lagi gitu ya. Nomor 3, sunnah hukumnya menggunakan siwak sebesar jari manis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu. Khawatir kalau besar nggak bisa masuk mulut, kalau kecil nanti kelamaan bersiwaknya ya. Yang keempat, sebelum digunakan sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Juga sesudahnya juga harus dicuci dulu, karena kalau kotor maka akan digunakan oleh setan. Nanti mau siwaknya berduaan dengan setan. Nauzubillah ya. Makanya harus diupayakan bersih sebelum dan sesudah digunakan gitu. Lalu yang nomor 5, sangat baik jika siwak dilembutkan dengan air terlebih dahulu, terlebih jika air tersebut sejenis gulab atau jenis bunga yang harum. Agar apa? Nanti siwaknya wangi, mulut kitanya juga wangi gitu. Nomor 6, disunnahkan untuk menelan air ludah yang bercampur dengan getah kayu arak atau kayu siwaknya ya pada saat memakai pertama kali. Akan tetapi tidak disunahkan untuk menghisap ujung siwak setelah menggunakannya. Nah, yang ketujuh, paling sedikit bersiwak 3 kali dan setiap 1 kali sebaiknya disertakan dengan air. Nah, maka dari itu giginya Rasulullah itu putih bersih karena sering bersiwak. Nah, nanti ibu sampaikan nih waktu-waktu yang disunahkan Rasulullah untuk bersiwak, berarti pada saat itu juga Rasulullah menggosok giginya atau bersiwak. Nomor 8, makruh bersiwak di dalam WC. Nah, nggak boleh ya bersiwak di dalam WC, khawatir nanti siwaknya jatuh. Atau ketika bersiwak itu kan nanti kita membaca doa sebelum bersiwak, juga membaca doa setelah bersiwak. Sedangkan membaca doa ketika di dalam WC itu pun tidak boleh gitu ya. Jadi jangan siwak di dalam WC ya. Nomor 9, makruh bersiwak sambil tiduran. Kenapa? Khawatir ketika lagi siwak sambil tiduran nanti malah ketelan siwaknya ya. Nah, itu membahayakan. Jadi jangan sampai bersiwak sambil tiduran. Nomor 10, baiknya siwak didahului dengan doa gitu ya. Disunahkan mengawali siwak dengan doa. Apakah doanya? Oke, sekarang lihat ke sini. Kita akan bahas tata cara bersiwak. Tata cara bersiwak. Yang pertama, membaca doa. Doanya, wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Kayak cukup itu saja. Nah, yang kedua, memegang siwak dengan tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri ya. Lalu yang ketiga, siwak pertama dimulai dari deretan gigi yang tengah yang atas. Dari gigi tengah atas, lalu geser ke gigi masih yang atas ya, ke gigi sebelah kanan yang atas. Lalu dari situ turun ke gigi bawah sebelah kanan. Lalu dari situ geser lagi ke bagian gigi tengah. Nah, dari situ lalu naik ke atas ke bagian kiri. Nah, dari kiri atas lalu turun lagi ke bawah seperti itu. Dan yang keempat, berdoa sesudah bersiwak. Nah, di sini ada faedah bersiwak. Faedahnya bukan hanya membuat gigi kita bersih putih ya, akan tetapi banyak lagi. Selain dari jasmani juga rohani kita. Yang pertama, menjadi dermawan. Yang kedua, rezekinya akan didapatkan dengan mudah. Mulut akan menjadi kuat. Sakit kepala dan urat-urat kepala akan menjadi enak
gitu. Jadi nggak akan lagi sakit kepala. Menjauhkan lendir, menguatkan gigi, menyehatkan mata, menormalkan pencernaan, menguatkan tubuh, menguatkan hafalan dan kefasihan, menjernihkan hati, melipatkan kebaikan, menenangkan para malaikat, menguatkan badan, memutihkan gigi, menyegarkan tenggorokan, membuat hajatnya mudah terpenuhi, mengingatkan untuk membaca kalimat syahadah, melancarkan lidah dalam berbicara, dan masih banyak lagi. Itu faedahnya bersiwak, Masya Allah banyak ya. Kalau tidak salah jumlahnya ada 72 gitu. Banyak sekali. Itu manfaatnya bersiwak. Untungnya ya, banyak sekali. Nah, selain sebelum sholat pun ada beberapa waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersiwak. Yang pertama sebelum wudhu, yang kedua sebelum sholat, sudah tadi kita bahas. Yang ketiga sebelum membaca Al-Quran. Yang keempat ketika setelah bangun tidur. Yang kelima ketika hendak masuk ke dalam rumah. Jadi sebelum Rasulullah masuk ke dalam rumah, Rasulullah siwak dulu, bersiwak dulu agar mulutnya bersih, agar giginya bersih. Nah sekarang, karena dari hadis ini tidak diketemukan syarah asbab nuzulnya, asbal wurudnya atau sebab diriwayatkannya hadis ini, maka hadis ini menurut ulama ini fungsional secara ruang dan waktu gitu. Jadi kalau di Indonesia kan sulit untuk mendapatkan siwak, maka ambil yang paling mudah. Karena sekarang zamannya udah modern, jadi sekarang kita membersihkan gigi dengan sikat gigi. Nah gitu. Jadi pengaplikasiannya pun sama. Ketika sebelum sholat maka silakan sikat gigi. Setelah bangun tidur sikat gigi. Ingat kan ada lagunya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jangan lupa gosok gigi, jangan sampai mandi tapi lupa gosok gigi. Akhirnya banyak kuman-kuman yang menempel di mulutnya sehingga menyebabkan sakit gigi tuh berkepanjangan karena giginya gak pernah diurus, gak pernah dirawat. Jadi alternatifnya kalau nggak ada siwak ya pakainya sikat gigi. Nah dulu bukan hanya pakai siwak aja, ada yang pakai duri landak, ada yang pakai air aja gitu pakai tangan, ada juga dari bulu ayam gitu. Yang penting intinya bisa membersihkan gigi gitu. Nah sekarang pembahasan kita sudah selesai. Silahkan kerjakan tugasnya. Ini soalnya ada di sini, ada tertera di sini. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing. Jika sudah mengerjakan, silahkan kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.